Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan sehat selalu ya. Kenalkan, nama saya Supragani. Saya adalah pengampu mata kuliah rancangan website di semester ini. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar perancang website dan cara install XAMPP. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu perancang website, kita harus mengerti dulu apa itu website. Website merupakan halaman-halaman yang berisi informasi yang ditampilkan oleh browser seperti Mozilla, Google Chrome, atau yang lainnya. Sedangkan internet adalah jaringan yang digunakan untuk mengirim informasi pada website. Website itu untuk berdasarkan sifat itu dibagi menjadi dua, yaitu website statis, website yang kontennya atau isinya itu sudah tertanam di dalam website itu sendiri. Sedangkan website dinamis ini lebih kepada website yang memiliki database di dalamnya. Karena udah ada database, tinggal pengolahannya saja kita ubah, maka tampilan di dalam website juga ikut berubah. Oke, paham ya? Nah, sedangkan jenis website berdasarkan fungsi dan tujuan, ada yang namanya personal website, lebih kepada website pribadi seperti blog, kurikulum TV gitu kan, yang untuk diri kita sendiri. Selanjutnya adalah commercial website. Commercial website ini lebih kepada website yang seperti website berita, website informasi, website sekolah gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam komersial. Nah, sedangkan untuk website bisnis website ini lebih kepada e-commerce, jualan kayak Shopee, Bukalapak, banyaklah rentetannya itu, anak banaknya itu paling banyak lah. Sedangkan government website ini lebih kepada website pemerintahan seperti website Kominfo, website rumah sakit Agus Jam contohnya gitu kan. Jadi government website ini lebih kepada e-government, gitu kan, electronic government. Sedangkan non-profit organization website ini lebih kepada website profil perusahaan. Nah, kan banyak tuh website profil perusahaan. Contohnya ya seperti perusahaan apa namanya tuh, ini tuh DSM gitu kan, BHW, perusahaan-perusahaan tambang itu kan ada websitenya tuh, tentang profilnya, terus tentang jenjang karirnya dan segala macam. Berdasarkan tujuan, personal website sudah jelas tujuannya untuk diri sendiri, untuk memperkenalkan diri sendiri kepada khalayak publik. Nah, kalau commercial website ini lebih kepada berita secara online, informasi secara online. Untuk bisnis website ya penjualan online. Terus government website ya website pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Nah, non-profit website organization ya tujuannya untuk memperkenalkan nama usahanya. Oke, lanjut. Web development merupakan kegiatan mengembangkan website yang dapat mengikuti desain web hingga pengembangan konten, mulai dari pengembangan satu halaman statis hingga aplikasi web yang sangat kompleks. Untuk web development ini, item-item yang diperlukan adalah sebagai berikut: HTML, CSS, JS, PHP, dan MySQL. Oke, untuk HTML sendiri, yaitu sebuah protokol yang digunakan untuk membuat format suatu dokumen web yang mampu dibaca dalam browser dari berbagai platform. Sifat HTML ini adalah client script, di mana dokumen tersebut dapat dibuka tanpa membutuhkan server untuk dapat menampilkannya di dalam browser. Jadi tampilan HTML ini untuk tampilan desain webnya seperti apa, tanpa perlu menginstal web server. Nah, di browser di HP yang berbentuk HTML, kita klik saja dia langsung buka browsernya, langsung menampilkan. Oke, next kita masuk ke JavaScript. Peran JavaScript dalam membuat website adalah memberikan efek animasi menarik dan interaktif dalam penanganan event yang dilakukan oleh pengguna website. Oke, jadi JavaScript ini di dalam sebuah website itu bisa memberikan efek animasi, efek-efek yang untuk mempercantik tampilan website. Biasanya banyak yang menggunakan JavaScript. Oke, kita lanjut.
Terus CSS itu fungsinya memberikan pengaturan lebih lengkap agar struktur website yang dibuat dengan HTML terlihat lebih rapi dan indah. Jadi CSS ini fungsinya untuk memberikan tampilan yang menarik di dalam sebuah website. Dengan adanya CSS ini, apa yang ada di dalam HTML itu dapat diatur. Contohnya seperti besar kecilnya tulisan, jenis tulisan, warna tulisan, background, bayangan-bayangan gitu kan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke. PHP ini adalah bahasa pemrograman web yang bekerja di sisi server yang dapat melakukan konektivitas pada database, yang dimana hal itu tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan sintak-sintak atau pengkodean HTML biasa. Jadi coding-coding PHP ini akan diselipkan di dalam coding HTML sehingga membuat tampilan website menjadi terhubung ke database. Jadi kalau udah masuk di PHP ini berarti website itu sudah masuk ke dalam struktur database-nya. Sudah ada database-nya, ada tabelnya. Dan yang terakhir adalah MySQL. MySQL adalah Relational Database Management System yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL yang dikembangkan oleh Michael Redenius. Jadi MySQL ini gratis ya. Oke. Terus software yang dibutuhkan. Software yang dibutuhkan untuk membuat atau merancang sebuah website itu ada yang namanya text editor, digunakan untuk menuliskan skrip HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Jadi di text editor ini semua skrip baik itu HTML, CSS, JavaScript, PHP maupun MySQL itu dapat dibuka di dalam text editor ini. Nah, makanya software ini berbeda dengan software yang lain. Contoh text editornya seperti Notepad, terus Sublime Text. Untuk yang ringan dan juga gratisan lebih baik menggunakan Notepad++. Nah, jadi untuk text editor silakan kalian install. Kalau misalnya ada di laptop kalian, silakan kalian install Notepad++ atau Visual Studio. Nah, Visual Studio Editor kalau nggak salah namanya. Oke, next. Ada lagi software selain text editor itu namanya aplikasi web server. Ini diperuntukkan bagi perancang web untuk melakukan test project pada komputer secara offline menggunakan server localhost. Ya, jadi aplikasi web server ini untuk tes project yang udah kita bikin di dalam text editor tadi, udah kita buat strukturnya, codingnya, koneksi dan segala macam. Terus untuk mengetes apakah website ini jalan, dia menggunakan aplikasi web server. Nah, contohnya seperti XAMPP. Terus WAMPP, terus LAMPP, kalau nggak salah yang gajah nih MAMPP. Jadi dua aplikasi ini dia lebih kepada Windows, sedangkan ini yang gajah sama LAM, yang gajah ini lebih kepada Mac, Macintosh, dan LAM ini lebih kepada Linux. Tapi intinya ini sama saja, web server. Nah, di dalamnya ada Apache, terus ada MySQL, terus ada PHP MyAdmin dan lain sebagainya yang diperuntukkan memang untuk pembuatan database dan server website. Oke, next. Nah, selain itu ada juga yang namanya web browser. Web browser ya, ini salah mengartikan. Web browser digunakan untuk menampilkan hasil website yang telah dibuat. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk dalam cara menginstal Exam. Di sini saya sudah siapkan Examnya. Oke, kalian yang belum ada, silakan di download saja di website resminya di XAMPP. Silakan cari internet, silakan kalian download sendiri. Kalau saya download. Jadi bagi kalian yang belum download silakan download. Oke, kita lanjutkan saja.
Setelah selesai download, maka tinggal kalian buka saja examnya, klik 2 kali. Kalau ada tampilan seperti ini, diokekan saja. Nah, kita sudah masuk ke tahap instalasi ini. Next. Oke, ini dibiarkan kayak gini saja, jangan ada yang dimodif. Kita next kan. Nah, ini lokasinya, lokasi untuk menyimpan hasil instalasi dari exam. Nah, kalian boleh menyimpan di mana saja. Bila ada drive D, silakan di D. Kalau standarisasinya C. Nah, jadi untuk yang ini kita pakai yang standarisasi saja. Di C. Kita next, kita next lagi, kita tunggu sampai selesai. Oke, tahap instalasi sudah selesai. Ini saya cepatkan ya, biar durasi video nggak terlalu panjang. Nah gitu, tinggal kita finish. Nah di sini kan ada centang nih, do you want to start the channel now. Jadi biarkan seperti ini. Jadi pada saat kita tekan finish, maka examnya akan aktif. Nah ini, nah tinggal pilih bendera Amerika ya. Nah kalau ini bahasa Jerman, nanti pusing. Save dulu bentar. Nah ini sudah masuk ke dalam control panel XAMPP. Jadi untuk mengaktifkannya cukup di start Apache dengan MySQL. Untuk 3 ini tidak perlu kalau tidak di start, karena yang 3 ini punya ranah khusus, jadi kita pakai yang ini saja. Apabila muncul tampilan seperti ini, silakan di allow saja, jangan panik. Kalian yang baru install exam, memang ada tampilan seperti ini. Jadi server Apache dia minta izin apakah boleh jalan atau tidak. Nah, jadi silakan kalian allow saja supaya instalasi dan pengaturan di control panel bisa berjalan dengan baik. Sekarang untuk mengetes apakah examnya berjalan dengan baik, ya kalian lihat saja Apache dan MySQL ini. Kalau hijau kayak ini berarti Apache dan MySQL sudah aktif. Kalau dia tidak aktif, biasanya stop ini akan jadi kayak gini. Nah, dan ini tidak ada pesan sama sekali. Nah, terus merah biasanya. Kalau tidak aktif itu dia akan merah, terus ada pesan di sini. Dan juga di start dia gagal. Nah kalau kuning ini artinya dia lagi proses, kalau hijau artinya udah jalan. Untuk mengetesnya silakan buka browser, terserah mau Microsoft Edge atau Google Chrome atau Mozilla. Nah, saya coba buka di sini, tulis localhost php myadmin, enter. Ya, inilah tampilan dari PHP MyAdmin XAMPP. Nah, jadi di sini kita bisa membuat database, bisa membuat tabel, punya aktivitas database ada di sini. Oke, tahap ini sudah selesai. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan lagi bahwa rancangan web itu terdiri dari beberapa item. Item yang sering digunakan adalah HTML, CSS, JS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Jadi antara kelima item ini saling keterikatan. Seperti album manual. Oke, untuk materi hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.